warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takdim saya kepada beliau, wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Ahmad Saidi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdiannya kepada bangsa, kepada negara, khususnya kepada agama, dengan melalui jalur pendidikan, diisi oleh manusia-manusia yang beriman, diisi oleh manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, sesuai dengan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh pengasuh, seluruh para guru yang tiap hari memeras keringat di dalam mendidik anak bangsa ini dengan segala pengorbanannya. Juga kepada hadirin dan hadirat sekalian, saya ucapkan terima kasih. Malam ini kita hadir dalam hall almarhum Kiai Armia. Tentu kita seluruhnya mengharapkan keberkahan daripada para alim ulama, keberkahan daripada para habaib datang ke tempat yang mulia pada malam hari ini. Saya sampaikan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan dan pengorbanan. Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan, karena tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan yang akan tercapai tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Mari kita baca sejarah. Sejak terjadinya Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1945, bahkan sampai tahun 1948, ketika Belanda ingin menginjakkan kembali kakinya Indonesia, bangsa Indonesia berkorban, terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, umat Islamlah yang terbesar pengorbanannya untuk NKRI. Kalau ada orang bertanya kepada saya, sejauh mana pengorbanan umat Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, persilakan pemerintah
adakan sensus kuburan. Tentu yang saya minta bukan sensus kuburan umum. Alhamdulillah di tiap kabupaten di Indonesia ada sejarah yang berbicara. Itu namanya Taman Makam Pahlawan. Persilakan pemerintah adakan sensus seluruh Taman Pahlawan seluruh Indonesia, di seluruh kabupaten di Indonesia. Tanya di Taman Pahlawan itu namanya siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Yakinlah 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI. Ini supaya tahu sejarah, supaya ada yang lebih cinta lagi sama negara. Saudara lebih cinta sama NKRI karena darah yang dialirkan untuk negara ini, insya Allah 99,9% insya Allah darahnya umat Islam. Ini pengorbanan. Mestinya yang banyak berkorban, yang banyak andilnya dalam kemerdekaan ini, mestinya dialah yang berhak untuk menikmati kemerdekaan ini, untuk menikmati kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa ini. Mestinya umat Islam yang terbesar mendapat bagian. Tapi ternyata apa yang terjadi? Persilakan tanya, siapa yang menikmati tambang emas di Irian itu? Siapa yang menikmati batu bara? Siapa yang menikmati nikel? Siapa yang menerima? Persilakan, tidak usah jawab. Saudara tahu sendiri kalau bukan saudara yang menikmati. Siapa yang menikmati? Mereka itu. Banyak dikuasai oleh bangsa asing. Oleh sebab itu perlu, mari kita kembali, rebut kembali. Kita yang berjuang, darah kita, air mata kita. Masa setelah merdeka, mereka yang menikmati kekayaan alam Indonesia ini. Ini saudara-saudara, ternyata oleh sebab itu kami umat Islam yang terbesar sahamnya. Justru negara NKRI ini berdiri atas toleransi para ulama pada waktu itu. Ketika Bung Karno mau mengadakan kemerdekaan, mengumpulkan 60 orang untuk menjadi format negara ini, akhirnya gagal. Setelah gagal, Bung Karno mengumpulkan 9 orang dari tokoh nasionalis dan tokoh agama. Bung Karno, Bung Hatta, dari Kristen diwakil Amaramis, Abi Kusno, Kaharul Letir, Agus Salim, Muhammad Yamin, termasuk juga bapak kita almarhum Kiai Haji Wahid Hashim. 9 orang itu berunding. Kayak apa format negara ini? Ini saya bacakan sejarah agar Anda lebih cinta sama NKRI ini. Akhirnya dengan perdebatan yang sengit melahirkan suatu format negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta, yang sekarang sebenarnya Anda tahu ini. Inilah kesepakatan. Pada waktu itu negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak memeluk agama Islam tidak ada urusan.
setelah format negara ini ditemukan dengan perdebatan, akhirnya Bung Karno didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Maka pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Barangkali saya termasuk salah satu kiai penghafal Pancasila yang hafal proklamasi. Masa mau masuk dicurigai tidak cinta NKRI? Apa yang terjadi? Jam 3 sore datanglah Angkatan Laut Jepang menghadap Bung Hatta atas nama Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Nah, ini saya bongkar secara ini. Dan sudah banyak yang tidak tahu secara ini. Maka seorang pemimpin negara, pemimpin bangsa manapun saja, seorang pemimpin negara manapun saja harus tahu sejarah bangsanya agar tindakannya bijaksana. Pemimpin negara yang tidak tahu sejarah bangsanya barangkali tindakannya lalu tidak bijaksana. Tahulah sejarah bangsanya. Jam 3 sore dari Angkatan Laut Jepang datang sama Bung Hatta menyatakan kalau 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia pecah jadi 2. Indonesia Barat, Indonesia Timur. Pada tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini untuk berunding. Takut Indonesia pecah jadi Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Berdebat sengit. Kata satunya dicoret, kata satunya tidak, karena itu merupakan kesepakatan. Tapi karena dikhawatirkan NKRI tidak terwujud, pecah menjadi 2. Akhirnya tokoh-tokoh Islam pada waktu itu dengan rela mencabut 7 kata ini, kemudian diganti negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Dengan menjalankan kewajiban, dengan jalan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret. Kalau seandainya tokoh-tokoh Islam waktu itu tidak toleransi dan tidak mau mencoret 7 kata, NKRI tidak ada. Saya tegaskan ini sekarang supaya jangan macam-macam. Jangan macam-macam kok. Ini Indonesia yang tadi terwujud karena toleransi para ulama di Indonesia ini. Tidak ada intoleransi itu. Kita sudah ratusan tahun hidup bersama umat gereja. Tidak pernah ada perang Islam dan gereja. Kita sudah hidup ratusan tahun dengan umat Hindu. Tidak pernah ada perang antara Islam dan Hindu. Kita sudah hidup ratusan tahun bersama umat Buddha. Tidak ada perang antara Islam dengan Buddha. Semuanya hidup rukun dengan toleransi. Kok sekarang kadang-kadang seolah-olah umat Islam dipojokkan, tidak toleransi, intoleransi, radikal, macam-macam. Ini saya bongkar sejarah ini agar kita tahu pengorbanan umat Islam ini. Umat Islam toleransi. Kalau seandainya masa lalu tidak toleransi, NKRI tidak ada. Berkorban, mencoret 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya coret. Alhamdulillah gantinya lebih mahal, Maha Esa.
Ini sejarah dibuka. Inilah pengorbanan dalam negara kita. Agama Islam diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tidak langsung jaya, tidak langsung tersebar. Jayanya Islam dan tersebarnya Islam karena pengorbanan Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya. Ini pengorbanan. Rasulullah berdakwah dari pintu ke pintu,